Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, Kiai, Bunyai, semua ilmunya. Yang ingin kami tanyakan, kita semua sepakat, saya sepakat sekali dengan ilmu yang disampaikan kita di Sumatera Selatan adalah pendatang, ya, yang kemudian harus tinggal di pesisir Sungai Musi di pedalaman sekali, yang tentunya konsep ma'ruf dalam hukum keluarga itu sangat jauh sekali. Dalam hukum pernikahan, dalam hukum waris pun sangat parah. Kalau di Jawa mungkin masih gendong mikul, tetapi kalau di sini perempuan tidak mendapat sama sekali warisan karena ada hubungan dengan tradisi pernikahan yang ada permintaan yang sangat besar kepada pihak laki-laki dengan alasan perempuan sudah mendapat harta dari laki-laki banyak, menurut kalau gelarnya makin tinggi maka dia makin bisa mendapat banyak. Kalau saya mungkin sarjana, maka saya bisa mengajukan 100 juta atau 200 begitu, dan lain-lainnya. Nah, konsepnya akhirnya kan pernikahan dalam waris mereka tidak mendapatkan hak waris perempuan. Nah, itu kan hukum adat. Mungkin yang bisa kami lakukan sementara kan hanya menyampaikan berbagai mungkin ma'ruf dalam kepada santri, kepada siswa, sedikit kepada majelis taklim. Tetapi tentunya kalau kita tidak memakai strategi yang tepat, kita akan mendapat musuh. Nah, musuh mungkin dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sudah enjoy dengan hukum adat itu tadi, al-adatul muhakamah. Mungkin itu kami ingin mengetahui strategi yang tepat. Terima kasih. Bunyai Nur Rohimah tentang al-adah muhakamah itu kalau di tesis saya itu ada juga ulasan. Jadi konsep ma'ruf ini juga punya titik singgung dengan konsep fikih al-urf, ada konsep fikih al-adah muhakamah dalam qawaid fikhiyah ya, dalam kaidah al-adah muhakamah di situ juga kan ada dijelaskan juga adat-adat seperti apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Rujukannya kan kalau di kitab Al-Asbab An-Nadhair itu kaidah ini kan rujukannya adalah maru'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim dalam arti hadis ini maka itu adalah baik di sisi Allah. Jadi kebaikan itu tidak semuanya harus ada letterlock dalam teks yang Qurannya mana, hadisnya mana. Ketika orang musyawarah semuanya dan itu menganggap baik, itu diterima dengan kelapangan hati, ya itulah kebaikan. Dan ketika kebaikan itu terlembagakan menjadi adat istiadat, tadi saya sebutkan dari uruf yang pertama itu adat istiadat, ada uruf yang kedua adalah tradisi atau budaya. Mungkin ini perlu dikaji lagi ya dengan ilmu sosial yang lebih dalam, karena kemarin itu waktu nulis tidak sempat melakukan pengkajian yang mendalam tentang itu. Nah, ketika itu sudah diaplikasikan di situ, terinstitusionalisasi, maka kemudian itulah yang disebut sebagai al-adah muhakamah. Kalau itu baik, maka itu disebut al-adah muhakamah. Maka bisa dikatakan bahwa al-adah muhakamah itu adalah adah yang memenuhi konsep ma'ruf dalam perspektif Al-Quran. Adah muhakamah adalah juga uruf yang sahih. Kira-kira seperti itu. Ini sebetulnya al-ikhtilaf lafziyun ya, perbedaan secara lafzi redaksional, tetapi sesungguhnya kita sedang bicara pada substansi yang sama.